Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kitab Subulus Salam oleh Imam As-San'ani. Kitab ini merupakan kitab klasik. Kalau mau belajar tentang fikih, tentu salah satu kitab yang harus dibaca adalah kitab Subulus Salam. Merupakan kitab syarah dari kitab Bulughul Maram. Jadi matannya sama dengan Bulughul Maram, nanti diperkuat saja oleh Imam As-San'ani ini dalam pembahasan penguatan, sehingga hampir sama judulnya. Satu Bulughul Maram dengan Subulus Salam, ya, hampir sama. Yang antara kitab induk Bulughul Maram, ya, sama-sama dengan buluk, sampai tujuan, sampai keinginan oleh penulisnya, Bulugh al-Maram. Dan satu penjelasannya Subulus As-Salam. As-Salam juga sudah selamat sampai di tujuan, melewati jalan subul dari kata sabil. Kitab ini memuat hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafizahullah Ta'ala, dan beliau sebagai pakar dan termasuk muhaddis yang luar biasa, yang kita patut ambil ilmunya. Di bab ini insyaallah kita akan bahas bab nawaqidil al-wudu, tentang pembatal wudu. Secara umum ya sekalian, pembatal wudu ini tidak ada kitab manapun yang Bapak Ibu baca itu seragam, tidak ada. Mungkin dari berbagai 4 mazhab itu versinya macam-macam. Bahkan satu mazhab saja itu bisa berbeda-beda. Kami sementara meneliti, ya, yang berantakan kitab-kitab yang saya buka, untuk saya ingin telusuri dari semua kitab-kitab para ulama yang bisa sempat saya baca, untuk bagaimana pandangan ulama tentang pembatal ini dari berbagai kitab yang ada. Ya, karena pembahasan tentang batalnya wudu ini bukan perkara ringan, ya ikhwan. Ya, tentang diterima nasibnya sholat kita, diterima nasibnya haji dan umroh kita. Karena umroh tidak sah kalau tidak dengan wudu, sholat tidak sah dengan wudu. Siapa tahu batal lalu kita anggap tidak. Nah, secara umum mungkin banyak yang kita sudah pahami, namun tidak ada pun satu kitab yang sekalian yang itu utuh menjelaskan, tidak ada. Ya, kita ambil secara umum. Nanti ada yang disepakati oleh ulama tentang yang membatalkan, ada yang diperselisihi, akan tetapi lebih kuat dan lebih condong bahwa itu masuk pembatal. Ada juga diperselisihi tetapi lebih kuat dan lebih condong tidak menjadi pembatal. Penulis kitab ini khusus bab ini itu kurang lebih 18 hadis untuk beliau jadikan dalil. Ada yang beliau kemukakan sebagai
dalil yang menguatkan ini pembatal, ada menguatkan bahwa tidak pembatal, tapi dianggap pembatal oleh sebagian ulama. Kita mulai dari hadis pertama dalam bab ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ini hadis dari Anas bin Malik. Kita ketahui bagaimana Anas paling mengetahui kehidupan Nabi, lebih 10 tahun bersama Nabi, siang dan malam menyertai beliau. Ya, beliau mendapatkan keberkahan tersendiri tinggal di rumahnya Rasulullah SAW. Beliau sahabat yang termasuk terpanjang umurnya, karena lebih 100 tahun umur beliau dengan keturunan yang paling banyak, dan terakhir meninggal dari sahabat-sahabat beliau khususnya yang tinggal di daerah Kufa, Basra dan di sekelilingnya, Anas bin Malik. Beliau miskin, tetapi doa Nabi beliau menjadi kaya raya. Kemarin lebih 100 anak keturunan beliau. Ya, cuma saya tidak tahu berapa istrinya. Ya. Karena dulu di masa sahabat kalau satu istri itu dianggap miskin. Kalau sekarang banyak istri dianggap mangura. Ya, tergantung bapak menilai. Anas bin Malik mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu sahabat-sahabat Nabi itu, ala ahdihi, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantaziruna al-isya, mereka menunggu salat isya, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu jatuh-jatuh Pak, karena ini pengaruh tidur. Bahkan bukan cuma tidur duduk, tapi sebagian riwayat itu memang tidur baring. Tapi dalam keadaan tidur begitu, bangun, dalam keadaan tidur bangun, summa yusalluna wala ya tawaddaun. Ternyata sesudah bangun langsung salat, dan mereka tidak pergi berwudu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahu ad-Daraqutni wa asluhu fi Muslim. Di sini dikeluarkan Abu Dawud dan disahihkan oleh ad-Daraqutni. Aslinya matan ini ada di Sahih Muslim. Ini menunjukkan jemaah sekalian, kalau penulis kitab ini Syekh As-Sanani, tidur itu secara mutlak, pendapat beliau ini ya tentu juga sama dengan Imam Ibnu Hajar, karena aslinya ini beliau ambil dari kitab Ibnu Hajar, bahwa tidur di sini tidur pulas menunggu sholat isya, karena Nabi lama kumandangkan, lama baru memimpin sholat isya. Mungkin banyak Pak, ada hadis-hadis lain yang menyebabkan itu juga, karena beliau biasa menerima tamu. Akhirnya tertidur para sahabat. Begitu tertidur, bangun langsung sholat, tidak. Maka penulis kitab ini, tidur itu secara mutlak menurut As-Sanani tidak membatalkan wudu. Nah, beda nanti di kitab-kitab para ulama yang lain, memasukkan itu tidur secara mutlak itu membatalkan wudu. Ada nanti rinci, kita coba lihat penjelasannya. Ya. Ini apakah tidur membatalkan wudu? Sudah pernah kita bahas ini secara khusus pembahasannya ini. Kita coba lihat bagaimana pandang ulama. Hadis-hadis tentang masalah tidur, ini hadis Anas. Ya. Ini dalam riwayat lain ini, bahwa yunaji rajulan fi janibil masjid. Ternyata
seorang laki-laki berbincang-bincang itu, kemudian ya mereka di dalam masjid, kemudian sampai mereka tertidur, fama qama ila shalah hatta nama al-qaum, sampai itu ditegakkan solat dia, dia tertidur, kemudian langsung dia solat. Ini menunjukkan para sahabat itu banyak yang tertidur. Dan ini nanti mas sekalian menunjukkan bahwa hadis ini nanti dirinci oleh ulama. Coba kita lihat juga ini hadis Qatadah, bahwa qala sami'tu Anas yaqulu kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama tadi, yanamu summa yusallun wa la yatawadda'un. Qultu sami'tahu min Anas qala wallahi, dan seterusnya hadis ini sekarang, bahwa sama tadi Anas tidur ini para sahabat. Nah, kemudian ini juga demikian katakan bahwa aku bermalam di rumah bibiku Maimunah binti Haris, istri Nabi. Saat itu Nabi SAW bersamanya, karena memang menjadi gilirannya. Artinya sahabat Abdullah bin Abbas pergi bermalam di rumahnya Nabi, sekaligus tantenya itu istrinya Nabi SAW, yakni Maimunah. Anas itu sholat di sampingnya Nabi dalam keadaan tertidur. Sholat pak sambil tidur, karena Nabi itu sholat malamnya tidak main-main. Al-Baqarah habis 286 ayat, belum rukuk. Tambah lagi An-Nisa 176 ayat, belum rukuk. Tambah lagi Ali Imran 200 ayat, baru rukuk. Ya, bisa Masjid Jami juga ambil ini, tapi insyaallah satu malam jika kemungkinan. Ya, selebihnya tidak ada jamannya datang. Ya, 5 juz lebih. Nah, dia tertidur waktu sholat. Seandainya ini batal, otomatis pasti Nabi suruh ulangi sholatnya. Ya, kesimpulannya nanti mas kalian, tidur ini ulama nanti rinci, bahwa ada yang membatalkan, ada tidak. Nah, itu dikelompokkan nanti dalam 8 pendapat di kalangan para ulama, ya, bahwa kalau ini seperti ini, barang siapa tidur hingga terlelap, ia wajib berwudu. Nah, ini satu pendapat. Ya, ada satu pendapat bahwa wudu diwajibkan setiap orang yang tidur, kecuali yang tertunduk kepalanya sekali atau 2 kali saja. Jadi kalau 1 kali, 2 kali belum dihitung tidur lelap. Kalau 3 kali ke atas dan berturut-turut, nah ini juga ukurannya, ini berturut-turut apa? Ini membatalkan kalau lama buang, lama tak jatuh-jatuh. Tapi kalau 1 atau 2 kali dianggap tidak. Jadi kalau bapak mau tidur hari Jumat, batasi 2 kali saja. Nah, itu kalau pendapat ini, ya, meskipun ini didaifkan tetapi dihukumi marfu. Nah, tidak ada kewajiban berwudu atas orang yang tidur kecuali sambil duduk hingga dia meletakkan dadanya. Jadi kalau dia letakkan dadanya itu, kalau dia cuma duduk tidak, kalau rapat pantatnya, ini sebagian dari pendapat ini. Ya, kalau dia sujud, ya. Ini kesimpulannya, bahwa tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini hadis 1, 2, dan 3 tadi. Nah, ini yang diambil oleh penulis ini, bahwa dia masukkan tidur itu tidak batal. Tidak batal. 1, 2, 3 hadis beliau ini kekuatannya Pak. Jadi yang tidak mengatakan batal itu berpegang pada 3 hadis. Ya, hadis Ibnu Umar dan hadis Anas bin Malik tadi. Ya. Kemudian tidur membatalkan wudu secara mutlak. Secara mutlak. Nah, kalau membatalkan wudu secara mutlak, ini juga diambil 2 hadis. Semua jenis tidur, tidur apa saja, tidur duduk, tidur sandar, tidur baring, tidur ruku, tidur sujud, semua jenis tidur. 1 kali mengangguk, tidak 2 kali mengangguk, tetap batal dengan mutlak. Nah, hendak ketemu ini, hendak ketemu ini. Maka muncullah pendapat ketiga.
Tidur yang lama membatalkan wudu, sedangkan sebentar tidak. Nah, bagaimana kurang lamanya tadi? Itu dianggap kalau dia jatuh kepalanya melebihi tiga ke atas, itu batal. 2 hadis dipakai. Nah, tidur batal wudunya kecuali jika dia tidur sambil bertelekan atau bersandar. Kalau bersandar, insya Allah dengan bersandar atau bertelekan tidak, ya. Tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang rukuk dan sujud. Itu jadi 2. Kalau rukuk dan sujud. Kalau tidak membatalkan wudu kecuali posisi sujud. Tidur pada saat sholat tidak membatalkan wudu semua jenis sholat. Yang penting dia sholat tidak batal. Ya. 8. Tidak membatalkan wudu jika duduknya mantap pada tempat duduknya, baik sholat maupun di luar sholat, baik lama maupun sebentar. Ya, coba. Kesimpulan Pak saya ambil dari sini, hadis di atas termasuk yang diambil oleh As-San'ani adalah zahirnya saling bertentangan, sehingga sebagian ulama menempuh metode tarjih. Metode tarjih itu mengambil dalil yang diunggulkan dan menggugurkan dalil yang tidak diunggulkan. Lahirlah pendapat 1 dan 2 tadi. Tidak ada bisa ketemu, maka berbeda pendapat 1 dengan pendapat kedua. Ini Pak saya mengajak kita, jika fikih begitu modelnya, ya kalau tidak bisa dikompromikan, pakai tarjih. Nah, pendapat yang kedua menempuh metode kompromi, yakni mengkompromikan hadis tersebut dengan melihat kasusnya. Semua pendapat tadi 6 pendapat, 6 pendapat kecuali pendapat pertama dan kedua itu kompromi. Ya, sehingga ya tetap kita usahakan Pak, jangan tidur. Itu pendapat yang paling kuat.